Selamat datang di Learning Journal saya, Agenda 3, Manajemen ASN. Sini saya akan membahas analisis isu-isu manajemen ASN di satuan unit kerja saya, yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas. Seorang calon ASN setidaknya harus memahami manajemen ASN. Manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar nilai etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN diperkenalkan untuk menyadarkan ASN tentang kedudukan dan peran serta fungsi mereka dengan baik, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Ada beberapa isu aktual yang terjadi di instansi saya yang akan saya bahas mengenai manajemen ASN. Yang pertama, kesenjangan kompetensi digital antar generasi ASN. Deskripsi isu yaitu masih terdapat ASN yang kurang menguasai teknologi digital, sehingga pekerjaan berbasis digital sering sekali dilimpahkan kepada ASN milenial. Terdapat dampak yang ditimbulkan akibat isu tersebut, yaitu menimbulkan ketimpangan beban kerja dan potensi penurunan kualitas layanan publik. Masalah ini berkaitan dengan substansi manajemen ASN, yaitu pengembangan kompetensi dan pengelolaan kinerja ASN, sehingga pelatihan literasi digital yang merata perlu dilakukan. Yang kedua, ketidakdisiplinan kehadiran ASN, yaitu masih terdapat beberapa ASN yang datang tidak tepat waktu, pulang sebelum waktunya, dan tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Meskipun sistem absensi elektronik sudah diterapkan, terdapat dampak yang ditimbulkan akibat isu tersebut, yaitu menurunnya produktivitas pegawai ASN, tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dapat memberi contoh buruk pada rekan kerja lainnya, serta mempengaruhi budaya kerja. Isu berikut dapat merusak manajemen ASN terkait pembinaan disiplin pegawai dan penegakan kode etik. Perlu pengawasan yang konsisten dan penerapan reward dan punishment yang tegas dari pimpinan. Isu selanjutnya yaitu penempatan ASN tidak sesuai kompetensi. Terdapat beberapa pegawai ASN yang mendapat penugasan belum sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlian. Hal tersebut berdampak terhadap produktivitas pegawai yang rendah, adaptasi yang lambat, dan target kinerja terlambat tercapai. Isu tersebut dapat mempengaruhi manajemen ASN, yaitu mengenai analisis beban kerja dan perencanaan pegawai. Adapun isu aktual yang akan saya bahas lebih lanjut yaitu kesenjangan kompetensi digital antar generasi ASN. Penyebab utama kesenjangan antar generasi yaitu perbedaan tingkat literasi digital. Generasi muda yang tumbuh dengan internet dan media sosial memiliki cara berpikir yang lebih cepat, multitasking, dan terbiasa dengan akses informasi instan. Sebaliknya, generasi yang lebih tua cenderung mengandalkan pengalaman langsung, komunikasi verbal, dan nilai-nilai tradisional dalam menyelesaikan masalah. Ketika kedua pendekatan ini bertemu dalam suatu ruang bersama, seperti dalam keluarga atau kantor, konflik sering tak terhindarkan. Ada beberapa dampak yang terjadi akibat konflik kesenjangan pengetahuan dan kemampuan antar generasi mengenai digital, yaitu menurunnya produktivitas kerja karena kurangnya sinergi dan komunikasi yang efektif. Kemudian terjadinya beban kerja yang tidak merata, di mana pegawai muda merasa terbebani dengan tugas tambahan yang seharusnya bisa dilakukan oleh semua pegawai. Kemudian terjadinya potensi konflik emosional, seperti munculnya rasa frustasi, ketegangan antar individu, atau bahkan pembentukan kelompok-kelompok berdasarkan usia. Serta rendahnya semangat kerja dari salah satu pihak karena merasa tidak dihargai atau tidak diberi ruang untuk berkontribusi secara adil. Teknik pemecahan masalah yang digunakan dalam analisis tersebut yaitu di mana pada diagram di bawah ini dijelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan konflik antar generasi mengenai digital. Adapun penyelesaian isu yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pelatihan literasi digital yang inklusif dan berjenjang, yaitu dapat melakukan pelatihan teknologi yang ramah usia bertahap dari tingkat dasar hingga menengah, serta dapat melibatkan instruktur yang komunikatif dan memahami karakter belajar para pegawai antar generasi. Yang kedua, program mentoring lintas generasi, di mana generasi muda dapat membimbing generasi tua dalam penggunaan teknologi sehari-hari, seperti penggunaan aplikasi kerja, email, ataupun sistem digital organisasi. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang lebih user-friendly, agar dapat memilih sistem dan perangkat lunak kerja yang intuitif, sederhana, dan minim kompleksitas agar mudah dipahami oleh semua kelompok usia. Yang keempat, budaya organisasi yang inklusif dan tidak diskriminatif, agar menciptakan lingkungan kerja yang tidak meremehkan keterbatasan antar usia, di mana dibutuhkan kolaborasi dan penguatan kapasitas. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik berkelanjutan, di mana dapat melibatkan semua generasi dalam menyusun kebijakan digitalisasi, agar kebijakan tersebut bersifat akomodatif dan tidak eksklusif. Kemudian, penyesuaian beban kerja dan peran.
agar dapat menyesuaikan beban kerja atau alih fungsikan posisi generasi tua pada peran yang tidak terlalu menuntut penguasaan teknologi tinggi tanpa mengurangi peran strategis mereka dalam organisasi.